hari ini ketika krisis dunia Islam terjadi dan memberikan satu aktor baru yang bernama Iran, di mana kaum Sunni berperan, di mana NU kemudian berperan, ternyata NU ini belum memberikan jawaban yang cukup terhadap tantangan global ini. Problem hari ini kan adalah institusionalisme agama. Mungkin generasi sekarang itu melihat bahwa agama ini terlalu sibuk dengan konflik internalnya sebagai institusi aja, tanpa kemudian bisa hadir menjawab apa sih kebutuhan umat hari ini gitu. Ada satu pesan Gus Dur, NU ini selama ini hanya dipakai sebagai alat legitimasi, lembaga yang mengesahkan maunya pemerintah. Suatu hari saya ingin NU itu bukan hanya memberi fatwa, tetapi justru yang memberikan dasar-dasar dalam bernegara. Banyak anak muda juga belajar agama itu bukan lagi dari kiai, pesantren atau dari majelis taklim, tapi dari potongan video Gus, bahkan dari AI. Bagaimana otoritas NU menyikapinya? NU harus relevan dengan kebutuhan umat, relevan dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang ada di masyarakat dan memberikan jawaban. Dan yang paling penting adalah NU mampu menjaga, menggait masa depan bangsa Indonesia. Ketika NU itu kena isu tambang Gus, kemudian ada diskursus yang beredar bahwa wah NU itu sekarang sudah mulai materialis dan segala macam. Jawaban dari Gus Heri bagaimana Gus tentang itu? Sebenarnya ini adalah kegamangan NU. Nah ini kan ada masalah akhir-akhir ini, khususnya terkait citra pesantren yang rusak oleh beberapa oknum ya, menjadikan pesantrennya itu sebagai TKP tindak pidana asusila. Ada nggak jalan keluar dari NU terkait ini? Menurut Gus, kader muda NU hari ini itu kurang ruang, kurang disiplin, atau memang kurang arah gitu? Atau kurang baca Gus? ya. Selamat datang di podcast Cerita Masyarakat. Hari ini saya bersama Kak Riza. Kalau udah berdua duduk di sini artinya isunya panas. Tapi kita tidak berdua karena di sini ada Kopi Enak Indo juga yang menemani kita. Ya, selalu hadir di tengah perbincangan panas ataupun dingin ya. Betul. Jadi teman-teman buat yang suka kopi, kalian bisa icip-icip lah Kopi Enak Indo. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak kita untuk sedikit berkontemplasi karena pembahasan kita hari ini akan cukup membawa kita melihat bagaimana sebuah kapal besar harus dibawa dengan tujuan yang jelas gitu. Selamat datang Gus Heri di Cerita Masyarakat. Terima kasih Mas Rian. Ya, kita telah membaca profil Gus Heri dan panjenengan bukan hanya seorang aktivis, sebelumnya sebagai ketum PBPMI ya Gus ya. Betul. Kemudian sempat juga jadi Wasekjen PBNU. Betul. Dan punya rekam jejak doktoral program legal study di Al Azhar. Ya. Nah, saya ingin ke manusianya Gus. Kita lepaslah jabatan atau misalnya predikat-predikat itu. Bagaimana Gus Heri menceritakan ataupun mungkin menyampaikan ke audiens Mas siapa sebenarnya Gus Heri ini? Wow, pertanyaannya langsung substantif itu. Iya, Mas Rian, Mas Reza. Saya ini orang kampung ya. Orang kampung di Jawa Selatan, tepatnya di Trenggalek, Jawa Timur. Yang sejak kecil itu punya impian besar. Karena orang tua saya ini seorang guru agama, kepala sekolah. Dan setiap hari orang tua saya ini membawakan buku-buku dari perpustakaan sekolah itu dibawa ke rumah untuk saya baca. Nah, memang sejak kecil saya dibiasakan membaca buku-buku yang mungkin bukan buku pelajaran, buku-buku yang umum, buku-buku yang berisi tentang sejarah, tentang cerita-cerita masa lalu ya. Tapi yang saya tangkap dari orang tua saya ini adalah orang tua yang ingin anaknya mendapatkan satu level kemajuan tertentu yang tidak biasa di tempat saya. Makanya ada buku-buku yang berbahasa Inggris juga di situ. Dan otomatis saya harus cari kamus yang bisa untuk untuk bisa memahami buku-buku itu. Nah, saya yang kecil tadi yang kemudian mendapatkan influence dari buku-buku itu mulai bercita-cita besar. Nah, saya bilang ke orang tua saya, kayaknya saya ini harus sekolah di tempat yang lain supaya dapat keluar dari Trenggalek itu kan. Dilalah kemudian saya diterima di sebuah pesantren di Jawa Timur, namanya Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar, Jombang ya. Nah, saya baru tahu bahwa pesantren itu adalah tempatnya Gus Dur lahir. Dari seorang ibu nyai yang luar biasa yang bernama Nyai Solihah, putrinya Ki Haji Abdul Wahid Hasim.
cucunya Mbah Hasyim Asy'ari dan putrinya Mbah Bisri Samsuri. Dua-duanya pendiri utama NU. Nah, di situ rupanya saya mendapatkan lebih banyak enlightenment. Yang semula dari kampung tadi saya bicara bagaimana orang Trenggalek ini bisa lihat dunia luar, ketemulah rumah atau tempat yang cocok untuk belajar di pesantren itu. Pesantren di Nanyar Jombang ini. Itu Mas Rian. Dan pada saat itu juga begitu dekat dengan sosok almarhum Gus Dur ya? Ya, saya pertama kali itu pada tahun 93 dalam sebuah acara haul ya. Haul di Jombang, di haulnya Mbah Bisri Samsuri, pendiri NU. Gus Dur pidato di situ. Saya memang tidak di depan, tapi dari belakang. Saya karena masih santri di situ, dapat tempatnya di belakang kan. Ada satu pesan Gus Dur yang saya tangkap waktu itu begini. Ini NU ini selama ini hanya dipakai sebagai alat legitimasi. Hanya sebagai lembaga pemberi fatwa. Lembaga yang mengesahkan kemaunya pemerintah. Suatu hari saya ingin NU itu bukan hanya memberi fatwa, tetapi justru yang memberikan dasar-dasar dalam bernegara, di dalam mengembangkan bernegara. Jadi bukan hanya memberi legitimasi, tapi yang mengatur, yang berpikir tentang negara. Karena NU adalah founding father negara ini, bukan follower, tapi NU adalah founding father negara ini from the beginning. Nah, ini yang kemudian betul-betul membuat kesadaran saya tentang politik, tentang negara itu tumbuh justru dari ide-ide dasarnya. NU bukan lembaga yang melegitimasi, tapi NU adalah lembaga yang berpikir tentang negara secara total. Itu. Gus, agak menarik karena secara tradisi artinya Gus Heri ini darah biru NU dah. Sejak dari pesantrennya sampai organisasi di kemahasiswaannya gitu. Dan bagaimana Gus Heri hari ini. Cuman kalau misalnya statementnya Gus Heri bahwa NU adalah founding fathers, mungkin dari aspek sejarah kita sepakat, tapi akan menimbulkan pertanyaan hari ini mungkin kepada penonton yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia kesadaran pluralismenya semakin tinggi gitu. Yes, betul. Mungkin ada pertanyaan satu paling mendasar. NU itu posisinya bagaimana di negara ini? Posisi apa? Posisi politik apa posisi umum? Ada dua sebenarnya yang ingin ditanyakan. Posisinya sebagai organisasi Islam, kan gitu, terhadap realitas pluralisnya Indonesia, dan tentang Pancasila, Gus. NU posisinya memang sangat unik ya, karena memang mengalami pasang surut atau perubahan model organisasi secara terus menerus. Sejak pertama NU didirikan kan memang NU itu organisasi keagamaan, sosial keagamaan yang memiliki faham nasionalisme yang sangat kuat. Sebagaimana kemudian diabadikan dengan sebuah pandangan yang namanya hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Nah, ini yang sebenarnya melandasi fase-fase awal menuju kemerdekaan, di mana kemudian di pesantren-pesantren, di masjid-masjid itu diputarkan lagu Yalal Waton ya. Yalal Waton, Yalal Waton. Ya. Itu artinya apa? Nasionalisme itu dibangun oleh NU melalui gerakan kesadaran, melalui gerakan grassroots, ulama di level grassroots. Nah, itu yang kemudian menjadi pilar dari namanya kemerdekaan negara kita. Jadi kenapa saya sebut sebagai founding father? Karena memang kita NU ini melalui Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Abdul Wahid Hasyim dan Wahab Hasbullah, tiga pilar utama NU ini memang sejak awal sudah berkomunikasi dengan para tokoh nasional, para perintis kemerdekaan awal, termasuk Bung Karno dan lain sebagainya, untuk membicarakan tentang satu adalah tentunya tentang format negaranya. Negara ini mau dibikin seperti apa? Karena waktu itu selalu kita bicara adalah apakah negara ini akan menjadi negara agamis atau negara sekuler. Nah, kita lihat perdebatan di BPUPKI ya, itu tertarik di antara dua kecenderungan ini, antara secular state atau religious state. Nah, disinilah Mbah Hasyim Asy'ari melalui Mbah Abdul Wahid Hasyim dan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu kemudian membuat jalan tengah, yaitu kita negara yang tidak sekuler, tapi juga bukan negara agama.
dengan kita ingat waktu itu ada yang sangat kontroversial yaitu menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Iya betul. Nah, syariat Islam. Yes, ini adalah the middle way yang diciptakan oleh para tokoh Islam, NU dan Muhammadiyah terutama, untuk memberikan solusi bagi bangsa ini yang baru lahir. Jadi jangan berdebat masalah eksistensi negaranya, bentuknya seperti apa, tapi kita bicara tentang bagaimana kita bisa survive as a nation bersama-sama. Dan ini yang melandasi kita hari ini. Yang tadi saya sampaikan adalah pluralisme. Kita sejak awal sudah mendirikan negara dengan konsep yang menghargai pluralisme. Yaitu negara yang bukan negara agama, bukan negara sekuler. Artinya agama tetap dipandang penting, tapi juga tidak berbasis pada agama tertentu yang berpotensi membelah persatuan nasional. Itu. Nah, kalau peran di sisi yang lain saya kira history tells ya. Kita sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa NU mau tidak mau harus lebih down to earth, lebih banyak berperan di dalam sektor kemasyarakatan, dan juga tidak abai dengan memberikan nasihat-nasihat kepada para pemimpin politik kita. Termasuk hari Pak Prabowo. Kita sedang berbicara tentang bagaimana kemudian gerakan pasal 33 Undang-Undang 45 yang bertumbuh kepada memberikan kesejahteraan kepada rakyat itu segera bisa dicapai dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Gitu. NU kemarin kok sudah tepat 1 abad ya. Iya. 100 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Yes. Dan ini mungkin pertanyaan yang agak sedikit terbuka ya Gus. Yeah. Apa yang mungkin sudah berubah? Atau mungkin yang susah diubah selama 100 tahun ini, dan apa keresahan terbesar Gus Heri tentang NU 1 abad ini? 1 abad itu kalau dari sisi suatu teologi dan kosmologi ya. Kalau NU itu ada keyakinan bahwa 100 tahun itu adalah satu fase yang matang untuk next step. Makanya kemudian dikenal ada namanya NU abad pertama dan NU abad kedua. Nah, ini berasal dari satu qaul ya. Dalam tradisi pesantren itu ada satu qaul yang mengatakan begini, Innallah yab'ats fi kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddid lahadina. Jadi ini visi pembaruan di kalangan pesantren, di kalangan Islam, bahwa dalam setiap 100 tahun itu akan ada satu pembaruan. Satu kelompok yang melakukan pembaruan. Di sini artinya kalau dalam tradisi NU kan kita selalu bicara dengan 2 konsep ya. Yang pertama adalah al-muhafadzatu ala qadimis sholih. Kita mempertahankan hal-hal yang baik yang sudah dicapai. Tapi juga tidak lupa bahwa kita harus bersiap kreatif dengan mengambil hal-hal baru yang lebih baik lagi. Nah, ini 2 hal yang harus selalu dijaga secara simultan. Nah, tadi kembali pada pertanyaan Mas Rian tadi, apa-apa yang sulit dirubah di NU? Saya tidak mengatakan sulit dirubah. Memang di NU itu ada namanya ortodoksi, ada namanya hormat kepada ulama, hormat kepada magnum opus keulamaan yang namanya kitab-kitab kuning yang menjadi landasan dari ini loh NU. Kiai NU itu apa yang membedakan dengan kiai non NU? Kiai NU itu pasti memiliki kedalaman di dalam urusan kitab-kitab kuning ini. Kitab-kitab klasik yang menandai bahwa NU itu memiliki rantai historis. Memiliki sanad pengetahuan kalau kita bilang. Sanad pengetahuan dengan masa lalu. Dengan namanya masa salaf Islam ya kan. Kemudian masa pertumbuhan sampai hari ini. Jadi di dalam pesantren selalu diajarkan tentang bagaimana kita mengkaji kitab-kitab klasik. Nah ini baik. Tetapi kemudian ada satu hal yang harus kita rubah adalah bagaimana kita melakukan kontekstualisasi. Karena tidak semua kitab-kitab itu memang bisa diterapkan pada situasi hari ini. Yang harus dilakukan adalah justru kita harus lebih adaptif terhadap perubahan dengan melihat landasan-landasan moral dan moralnya dari kitab-kitab ini. Nah, Gus Dur selalu mengatakan satu adalah kontekstualisasi. Yang kedua, yang tidak bisa dilepaskan adalah pribumisasi. Bagaimana kita mencoba melihat nilai-nilai itu atau ajaran-ajaran itu ditransformasi menjadi nilai, menjadi etika. Disebut dengan social ethics. Gus Dur mengatakan perlunya mentransformasikan ajaran Islam menjadi social ethics
yang diterima tidak hanya oleh umat Islam, tapi oleh seluruh warga bangsa Indonesia. Karena ketika menjadi social ethics itu kita nggak akan lagi bertanya apakah ini Islam, apakah ini Kristen, apakah ini Hindu atau Buddha, tapi ini social ethics yang diterima secara kolektif oleh masyarakat Indonesia. Nah ini PR yang harus juga dijalankan atau diselesaikan oleh NU sebagai organisasi. Itu Mas Rian. Gus, tadi Gus bilang bahwa 100 tahun itu tadi Gus bilang bahwa 100 tahun itu seperti satu fase kan. Yeah. Satu fase bahwa ada dalam tradisi di mana setiap 100 tahun itu menuntut adanya satu perubahan. Yeah. Tuntutan akan perubahan itu kan akan selalu mengasumsikan bahwa adanya sesuatu yang tidak kontekstual lagi. Yeah. Maka kalau misalnya NU 1 abad dan harus berubah gitu, berarti dalam pandangannya Gus Heri ada sesuatu di NU yang sudah tidak kontekstual. Yeah. Apa itu Gus? Ya, tadi kita bicara bahwa ulama itu adalah satu pilar utama kekuatan NU. Tetapi juga harus ada namanya pembaruan di dalam leksikologi atau pengetahuan NU. Pengetahuan NU. Pengetahuan NU harus berubah, harus bertambah dan tentang bertumbuh. Keulamaan. Dan tentunya kita bicara tentang namanya kedalaman ya. Karena kita tahu bahwa NU itu adalah satu-satunya organisasi Sunni sedunia yang masih survive, yang masih kuat. Satu-satunya organisasi Sunni. Ya, kalau kita bicara dan Indonesia sendiri adalah di mana NU majority di negeri ini dalam pengertian jumlah ya. Betul, kuantitas. Dan tentunya kita ingin ini influence-nya juga terlihat di dalam tidak hanya di Indonesia itu juga internasional. Karena dulu kalau kita lihat banyak ulama Indonesia itu menjadi profesor di Tanah Suci di Mekah. Di mana kemudian para ulama sedunia juga belajar ke para profesor, para ulama kita ini di Tanah Suci ini. Nah, kita memiliki fase itu di mana intelektualis kita itu diakui di level dunia. Hari ini ketika krisis dunia Islam terjadi dan kemudian memberikan satu aktor baru yang bernama Iran di panggung dunia global ini, ya kan? Di mana kaum Sunni berperan kira-kira gitu, ya kan? Di mana NU kemudian berperan dalam konteks the vacuum of role ini ya di dunia Islam ini. Ternyata NU ini belum memberikan jawaban yang cukup terhadap tantangan global ini. Jadi perubahan berikutnya ini adalah saya kira adalah bagaimana NU menempatkan diri di panggung global dengan bahasa pengetahuan yang tinggi, dengan kesadaran yang tinggi tentang perubahan itu. Kira-kira itu. Aku izin potong Gus ya. Itu kan memerlukan pemimpin yang punya kompetensi, kredibilitas dan tentu integritas. Ya. Saya juga cukup tadi memperhatikan bagaimana cara Gus Heri menjawab dengan bahasa yang cukup baik ya. Mungkin juga Gus Heri bahasa Inggrisnya lancar. Bahasa Arabnya juga, dan itu satu kompetensi skill yang mungkin nyambung dengan Gus Heri bilang mengkonektingkan kita dengan global gitu. Nah, pertanyaannya mungkin cukup nyambung ke saya sebagai anak muda juga gitu. Gus Heri punya latar belakang di PMII. Nah, menurut Gus, kader muda NU hari ini itu kurang ruang, kurang disiplin, atau memang kurang arah gitu Gus? Atau kurang baca Gus? Ya. Must be the combination of that lah ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang kader NU ya, tipologi kader NU seperti apa? Kader NU itu kan memang kalau di era awal-awal dulu, kalau kata Senuk Horgronya kan, Senuk Horgronya bilang orang NU itu apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu pakai kopiah yang sudah nasional lusuh ya. Oh, ada putih-putihnya. Putih lusuh. Kopiah lusuh. Pakai sarung tapi sarungnya udah ngelinting. Ada udah karena nggak rapi ya, nggak disetrika kira-kira gitu kan. Artinya apa? Jadi gambaran tentang NU waktu itu adalah gambaran orang atau satu kelompok yang terbelakang. Relatively behind the scene lah gitu. Apa nggak kelihatan di panggung ya gitu kan. Nah, tapi itu dulu. Seiring dengan waktu kita lihat ada namanya pendidikan ya. Orang mulai bicara tentang NU yang sekolah di sekolah-sekolah umum, bicara tentang anak-anak NU yang sudah studi sampai ke luar negeri, dan tidak hanya belajar tentang agama di luar negeri, tapi belajar namanya nuklir, belajar tentang namanya AI, belajar tentang computer science, belajar tentang macam-macam, termasuk semikonduktor. Sudah banyak anak-anak NU yang ternyata tumbuh kemudian di luar traditional sphere-nya, sudah keluar dari ruang tradisionalnya.
Artinya apa kemudian? Tantangannya adalah apakah PBNU sebagai induk organisasi ini, sebagai induk dari namanya segala macam pesantren ini, itu mampu memberikan ruang bagi mereka untuk kembali ke Indonesia. Yang mana pertanyaan ini juga sama kepada pemerintah. Apakah pemerintah mampu memberikan ruang bagi anak-anak muda Indonesia ini yang bukan hanya dari NU aja, datang dari berbagai organisasi, Muhammadiyah, macam-macam, mampu menampung potensi-potensi ini. Jadi the question for NU ya question juga untuk pemerintah sebenarnya, karena menyangkut tentang bagaimana kita memberikan ruang hidup yang lebih baik kepada mereka-mereka yang mendapatkan pengetahuan di kampus-kampus terbaik dunia. Jangan sampai kemudian terjadi brain drain ya. Karena kita nggak memberikan ruang yang baik, mereka kemudian di-hire oleh perusahaan-perusahaan luar negeri, oleh negara-negara lain. Dan itu kemudian menjadikan investasi kita tidak bertumbuh, berdampak positif pada negara kita. Nah, khusus untuk NU, saya sudah sampaikan ke dalam beberapa pertemuan para kiai, mohon ada ruang yang lebih kepada anak muda ini, supaya bisa lebih berkontribusi kepada NU sendiri secara internal, tentang pembaruan organisasi, tentang bagaimana warga NU harus melihat dunia, bagaimana tentang kita berinteraksi kepada kelompok lain, dan tentunya akhirnya kan berujung kolaborasi. Nah, ini yang saya kira PR-nya adalah bagaimana kita menumbuhkan kolaborasi positif dengan berbagai elemen lain di luar NU. Nah, itu. Gus, positifnya saya sepakat, Gus. Cuman ini kan ada masalah akhir-akhir ini, khususnya terkait citra pesantren yang rusak oleh beberapa oknum ya, yang kemudian menjadikan pesantrennya itu sebagai TKP tindak pidana asusila, gitu. Tapi kasus itu juga kan mencerminkan satu hal, bahwa kita belum punya mekanisme yang pasti terkait eksistensi pesantren, apakah dia formal atau bagaimana dan segala macam. Ada nggak jalan keluar dari Gus Heri atau dari NU terkait ini? Iya, kalau yang short term ya, kita bicara short term dulu. Short term ini kan kita harus terkait dengan public diplomacy ya. Terkait dengan bagaimana kita meyakinkan masyarakat tentang bahwa pesantren itu masih tetap layak menjadi tempat pembelajaran. Jadi di kalangan NU juga ada gerakan sebenarnya, gerakan untuk mencegah terjadinya perundungan segala macam, pelecehan dan sebagainya. Ada gerakan internal, ada. Karena kita menyadari itu adalah satu momentum untuk mengevaluasi diri, momentum kita untuk memperbaiki diri. Dan pada level yang lebih jauh lagi adalah bagaimana kita melakukan perubahan besar tentang manajemen pesantren kita. Karena kita harus tahu bahwa pesantren ini adalah lembaga mungkin satu-satunya ya yang masih mampu menjaga nilai-nilai. Jadi institusi penjaga nilai yang masih survive sampai hari ini di kalangan masyarakat, di luar pemerintah tentunya, itu adalah pesantren. Sejak sebelum kemerdekaan, pesantren sudah eksis sampai hari ini. Nah, saya kira organisasi manapun atau organisme apapun itu pasti akan mengalami fase krisis. Nah, fase krisis ini yang harus kita jawab dengan cara yaitu introspeksi diri, melakukan perubahan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab kepada publik. Karena ini sudah menjadi lembaga publik. Bagaimana kita membayangkan jutaan orang tua santri yang nitipin anaknya kepada pesantren. Ini masalah akuntabilitas kita pada publik. Nah, ini yang selalu kita gaungkan agar segera terjadi reformasi di dalam tata kelola pesantren. Undang-undang mungkin, undang-undang khusus pesantren kayak. Iya, pemerintah kan sudah memiliki Dirjen Pesantren hari ini. Oh iya, di bawah kementerian apa itu, Gus? Agama. Oh. Sudah ada Dirjen Pesantren, dan ini memang masih proses pembentukan ya, karena terkait dengan pasti budget ya kalau pemerintah ya. Kalau kita kan budget itu hal yang lain, tapi sisi kita adalah bagaimana kita melakukan introspeksi tadi. Dan ada gerakan-gerakan di bawah, kiai-kiai atau yang peduli dengan misalnya ya ini isu di internal kita, itu berkurangnya santri. Iya. Kan ini berdampak pada berkurangnya santri di pesantren. Nah, ini seperti misalnya di Kediri ada gerakannya cucunya Gusmi ya, yang melakukan sweeping langsung ke pesantren yang diduga melakukan pelecehan-pelecehan. Memang itu jangka pendek, jangka panjangnya kita nggak bisa melakukan itu. Jangka panjangnya tetap harus melakukan reformasi struktural terhadap pesantren. Tapi pada persoalan ini, Gus, itu sistem ya. Tapi kan
biar bagaimanapun celah sistemik itu pasti akan bisa dibobol oleh kapabilitas aktor gitu. Pasti. Apalagi terminologi ulama ini kan bukan terminologi sistem, tapi terminologi persona yang melekat pada aktor. Betul. Ada tidak ide-ide atau pikiran dari Gus Heri untuk menetapkan indikator ulama secara substansial itu seperti apa sebenarnya? Nah, ini isu yang luar biasa pentingnya ini ya, karena di Indonesia ini ya, ulama itu ada ulama yang benar, ada ulama yang dikasih gelar ulama. Ini honoris causa. Ada ulama honoris causa. Ada juga ulama C itu ulama kandidat gitu. Ada. Jadi begini, saya ingin belajar dari beberapa proses yang dilakukan oleh saudara kita di Syiah ya, Ahlul Bait ya. Kita lihat bagaimana seorang pemimpin besar Iran itu, Rahbar itu dipilih melalui satu model pemimpinan di wilayatul faqih. Jadi untuk mendapatkan gelar Hujjatul Islam itu tidak mudah. Ayatullah Hujjatul Islam itu nggak mudah. Nah di Indonesia untuk menjadi seorang kiai atau disebut kiai itu terlalu mudah. Karena itu sudah menjadi sesuatu yang bersifat kultural rupanya, bukan sesuatu yang bersifat kriteria. Yang terjadi selama ini gimana sih Gus di Indonesia? Yang Gus bilang mudah, contohnya. Ya misalnya gini, seorang yang baru mungkin, mohon maaf ya, baru mu'alaf aja, belajar Islam langsung bisa ceramah dan mengklaim dirinya sebagai seorang ulama dan menjelajahkan agama sebelumnya. Nah, kayak orang resign dari kantor gitu. Masalahnya publik gampang sekali dia terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi memang PR bagi NU, bagi Muhammadiyah, bagi ormas-ormas Islam yang lainnya untuk kemudian menyusun satu model. Setuju. Seorang kiai itu layak betul menjadi kiai. Seorang ulama itu layak betul-betul, bukan sekedar dia bisa, saya ini kiai, bukan. Tapi memang masyarakat memberikan pengakuan berdasarkan pasti dengan track record yang pertama, yang kedua adalah pasti dengan kriteria pengetahuan yang dia dapatkan. Saya nggak bicara tentang sertifikasi ya, karena itu akan mudah sekali sertifikasi itu dibobol dengan sekedar sertifikat. Tetapi ada satu model selektif yang kemudian orang itu ketika nyebut dirinya ulama itu malu kalau nggak menguasai ilmu-ilmu yang primer tadi. Nah, jadi ilmu-ilmu primer ulama itu nggak bisa diabaikan. Orang harus bisa mengaji kitab kuning, harus bisa aware dengan berbagai isu sosial dan mengkombinasikan dengan ilmu-ilmu tadi. Karena dalam konteks kita ini ada seorang ulama kita, mantan Rois Am NU yang sudah meninggal, namanya Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau mengeluarkan sebuah konsep yang namanya fikih sosial. Ya, seorang kiai tidak sekedar dia hafal kitab-kitab kuning atau mengerti kitab kuning, tapi juga harus tahu bagaimana menerapkannya di dalam konteks sosial. Ini tantangan baru bagi NU, karena tidak sekedar harus ngerti I'an atau Tolibin misalnya, ngerti kitab-kitab yang lain, kitab tahdzib, kitab dan lainnya, tapi harus tahu bagaimana kemudian masyarakat itu membutuhkan kontekstualisasi yang tadi disebutkan. Maka beliau mengatakan fikih sosial. Nah, NU sedang berbenah ke sana. Periodenya Gus Yahya ini misalnya terakhir kemarin keluar dengan konsep fikih peradaban, di mana NU dituntut untuk kemudian mengerti dinamika global, mengerti dengan pergeseran geopolitik, mengerti dengan apa yang disebut sebagai perubahan organisasi dalam skala besar. Nah, ini yang memang bergerak menuju abad kedua ini, berbagai kriteria baru yang non-tradisional tadi harus disematkan ke dalam kriteria baru keulamaan di NU. Kalau versi Gus Heri sendiri gimana? Mungkin nggak usah jauh 10 tahun, 5 tahun ke depan deh, kira-kira dalam satu kalimat atau satu kata apa yang pengen Gus Heri fokuskan? Kita ingin mengoptimalkan jejaring NU. Mengoptimalkan dulu ya. Satu, kita ini dunia Sunni sedunia itu punya center of knowledge yang luar biasa sebenarnya. Kita tahu ada Al-Azhar di Kairo. Al-Azhar ini adalah tempat belajarnya banyak ilmuwan atau banyak student dari berbagai negara Islam dunia
untuk belajar tentang ortodoksi Islam. Kemudian ada Yaman. Yaman juga tempat belajar. Ada Syria, ada Libya, ada Maroko dan seterusnya. Tapi itu cenderung sebagai model lama kita. Kita mengirim orang ke sana untuk belajar agama. Tapi itu penting untuk kita konsolidir karena dunia hari ini tidak bisa lepas dari peran ulama. Dulu ada seorang ketum PBNU namanya Kiai Hasyim Muzadi. Itu membentuk sebuah organisasi namanya ICIS, International Conference of Islamic Scholars. Beliau mengadakan pertemuan global selama 5 kali. Dan mengundang ulama tidak hanya dari kalangan Ahlus Sunnah, tapi juga dari Ahlul Bait. Maka kemudian muncul sebuah pandangan bahwa dunia Islam itu harus melakukan transformasi. Harus bersatu dalam kerangka untuk waktu itu menghindari teorinya Clash of Civilization Huntington ya. Huntington sama Huntington. Nah, jadi Clash of Civilization. Kita waktu itu udah bicara dialogue among civilization. Jadi kita tahu waktu itu hubungan yang sangat baik antara Muhammadiyah dan NU, antara Pak Din Samsudin dengan Kiai Hasyim Muzadi. Kita bicara tentang dialogue among civilization. Nah, itu sudah pernah dilakukan oleh NU dan impactnya luar biasa. Pak Hasyim Muzadi diundang ke berbagai forum level dunia untuk menyampaikan pandangan-pandangan NU tentang perdamaian, tentang rekonsiliasi, tentang peace building tadi ya, dan termasuk bagaimana kita post war trauma, menyembuhkan trauma-trauma pasca perang. Nah, artinya apa? Suka atau tidak suka, panggung itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengisinya. Seperti kemarin saya sempat diundang di Singapura di sebuah forum bersama dengan teman-teman RSIS di Nanyang University, NTU. Saya ditanya tentang bagaimana kira-kira NU itu akan bertumbuh ke depan. Saya sampaikan bahwa kita ini memiliki satu landasan yang luar biasa. Asia Tenggara ini memiliki landasan yang luar biasa. Landasan perdamaian yang luar biasa. Apa yang saya sebut? Kita bersyukur bahwa Asia Tenggara ini pernah menjadi tempat bersebarnya agama Buddhism. Karena agama Buddhism inilah yang kemudian meletakkan peaceful coexistence. Jadi kenapa Indonesia ini relatif tidak ada konflik antar agama walaupun demikian besarnya Islam, kenapa di Asia Tenggara relatifly itu masih bisa terkontrol karena kita memiliki landasan yang bersama tadi. Saya juga ketemu dengan para pastor Katolik. Sama, mereka menjawabnya bahwa kita memiliki fondasi itu. Nah, sekarang bagaimana kita kemudian menerjemahkan fondasi di level hari ini dengan kita membentuk namanya etika bersama di ASEAN ini. Jadi NU berpeluang menjadi peletak dasar etika sosial bersama di ASEAN dalam konteks pergeseran geopolitik hari ini, di mana ASEAN diharapkan menjadi buffer bagi konflik antara Amerika dan China. Nah, ketika NU, Muhammadiyah, KWI, PGI dan seterusnya itu mampu menerjemahkan ke dalam etika bersama ini, saya yakin ASEAN ini akan menjadi suatu kawasan yang mampu menyelesaikan berbagai ketegangan geopolitik dunia hari ini antara Amerika dan China, terutama hari ini yang sedang berebut pengaruh di level panggung global. Itu kira-kira. Tinggal bagaimana kepemimpinan di organisasi ini bisa mengakomodir ini gitu. Itu kira-kira. Gus, ada fenomena sebenarnya Gus. Fenomenanya itu gini. Ya kita akui dengan segala keluasan diskursusnya. Islam itu adalah agama yang kemudian punya nilai-nilai universal ideal dan segala macam. Cuman problem hari ini kan adalah institusionalisme agama. Gitu, bahwa ketika agama terinstitusionalisasi, akhirnya ada disparitas antara agama dengan umat itu sendiri. Betul. Ada satu fenomena yang saya lihat bahwa Gen Z itu dan generasi sekarang itu relatif sebenarnya tidak peduli itu, karena dia melihat disparitasnya. Nah, misalnya semakin tingginya tingkat agnostik. Atau filsafat-filsafat Stoa yang kemudian menyebar sebagai wacana baru padahal udah lama sebenarnya. Udah lama. Nah, artinya mungkin generasi sekarang itu melihat bahwa agama ini terlalu sibuk dengan konflik internalnya sebagai institusi aja gitu.
tanpa kemudian bisa hadir menjawab bahwa apa sih kebutuhan umat hari ini gitu. Yeah. Menurut Gus Heri gimana problematika ini? Betul. Saya sepakat bahwa ada situasi seperti itu. Tetapi gini, kita selalu kemudian berdebat antara religion and spirituality ya. Saya ingin mengkombinasikan. Saya nggak mau terjebak pada pilihan being spiritual atau being religious. Karena pada dasarnya menjadi seorang yang beragama itu tentunya harus mengakomodir aspek-aspek spiritual yang tertentu. Nah, jadi betul sekali ketika agama menjadi semakin terinstitusionalisasi, semakin menggumpal istilahnya, dia kehilangan jangkauan terhadap problematika umat yang demikian kompleksnya. Itulah yang tadi saya sebut di awal bahwa NU pun memiliki PR itu. PR dia harus menjangkau masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan kita tidak bisa melakukan judgement secara semena-mena terhadap masyarakat. Oh kamu kafir, oh kamu bid'ah, oh kamu agnostik. Saya tidak mau terjebak dalam wilayah itu karena saya juga terus terang banyak berdialog dengan berbagai kalangan yang kejawen lah, kalangan pasuka, Sunda Wiwitan, kelompok-kelompok muda yang sebenarnya tidak anti agama tapi anti institusi agama. Itu Gus. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang ada jalan keluarnya di kalangan NU ya. NU itu kan memiliki namanya Torekot. Torekot itu organisasi keagamaan. Jadi kita kemudian tadi kita udah bicara dengan para kiai. Bagaimana tarekat ini dengan model yang sangat sederhana itu bisa masuk ke kalangan milenial, kalangan Gen Z, kalangan publik hari ini yang tidak mau terlalu formalistik di dalam beragama. Karena kebutuhan manusia yang tidak bisa dihindari adalah spiritualitas. Dia butuh namanya rasa di dalam hatinya. Dia butuh namanya, oh aku ini bisa connect loh sama the most spiritual being lah, kira-kira gitu kan. Nah, ini saya kira bisa dijembatani secara konseptual, secara filsafat, secara keyakinan. Karena tadi saya cerita di awal, yang doa yang Mbah Hasim tadi kan, Allahumma aikid kulubal ulama wal muslimin min naumi huflatihim. Huflah ini artinya adalah ketika manusia abai dengan spiritualitas, abai dari kesadaran. Saya lebih tepatnya mungkin kesadaran. Jadi menjadi spiritual itu menjadi sadar dirinya. Sama dengan konsep yang Mbah Hasim tadi, bagaimana membangkitkan kesadaran di dalam hati manusia. Nah, melanjut tadi apa yang disampaikan Kak Riza Gus, fenomena ini kemudian berlanjut tentang bagaimana banyak generasi hari ini tuh satu mungkin kehilangan rasa kepercayaan, Gus. Nah, muncul kemudian fenomena banyak anak muda juga belajar agama itu bukan lagi dari kiai, pesantren atau dari majelis taklim, tapi dari potongan video, Gus. Bahkan dari AI. AI yang kemudian nggak tahu di belakangnya siapa, jangan-jangan bukan ustadz, jangan-jangan bukan seorang kiai, tapi rutin menyebarkan kemudian dipercaya. Nah, pertanyaanku adalah bagaimana otoritas NU menyikapi ini? Apakah udah masuk di ranah ruang digital ini atau memang baru mempersiapkan ke arah yang mungkin bisa jadi meledak di kemudian hari karena kita bahkan nggak bisa tahu apa yang harus kita percaya atau nggak percaya? Iya, di era post-truth ini memang dunia sudah semakin terbuka ya, dunia semakin arus informasi, arus pengetahuan itu tergantung bagaimana user yang menggunakannya. Dan kita juga mendapatkan fenomena ini kemudian ketika orang tiba-tiba belajar dari internet, kemudian terradikalisasi menjadi teroris, kan itu kan? Ini sesuatu yang memang harus dijawab oleh pesantren, oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh ormas-ormas Islam, karena menyangkut bagaimana kita menjaga ummah. Menjaga ummah itu namanya hifdzul hayah, menjaga hidupnya umat. Jadi ini salah satu prinsip yang harus dijaga oleh Islam, karena memang itu adalah bagian dari tujuan Islam itu kan hifdzul hayah, menjaga hidup manusia. Nah, NU sudah melakukan transformasi digital sebenarnya secara bertahap, menyangkut tentang bagaimana kita membuat ulama-ulama kita itu lebih terekspos ke dunia, ke netizen ya. Kita tahu ada Gus Baha, kita tahu ada
banyak lagi ulama yang lain, Gus Muafik, ada lagi banyak yang lain yang sudah memiliki follower cukup banyak. Nanti bisa belajar dari Mas Rian dan Mas Rian kira-kira gitu kan. Nah, tapi memang itu tugas yang belum selesai. Karena dari ribuan katakanlah dai NU yang layak untuk tampil ke publik mungkin belum banyak. Yang memiliki namanya keterbukaan terhadap publik itu belum banyak. Biasanya kan NU itu ceramahnya kan diundang dakwah di mana? Di Lampung misalnya. Ya udah dakwah di masyarakat itu saja. Tapi memang sekarang sudah pelan-pelan orang memvideokan, memposting di sosial media dan seterusnya. Ini artinya ada keinginan untuk mengimbangi yang namanya hoax tadi, mengimbangi yang namanya kemungkinan AI mendrive kita tadi dengan cara-cara yang lebih kualitatif tentunya. Kita nggak bicara jumlah karena memang prosesnya masih sedang berjalan. Nah, harapan saya dalam proses-proses ini, transformasi ini akan segera bisa mengisi vakumnya, kekosongannya ya. Karena misalnya gini, kami sempat diundang oleh ulama-ulama Malaysia agar mengisi ceramah di daerah-daerah yang dianggap quote-unquote radikal katakanlah. Padahal kita nggak setuju dengan istilah itu. Tapi kemudian ini menunjukkan bahwa harapan kepada ulama Indonesia itu masih cukup tinggi untuk menjadi pengisi kekosongan baik dunia digital maupun dunia publik yang umum gitu. Nah, mudah-mudahan AI dan seterusnya tetap akan menjadi concern kita untuk kita jadikan ruang pengabdian, bukan ruang untuk menebar hoax, tapi ruang bagaimana kita meng-create hal-hal yang positif di dunia maya. Gitu. Kapan sih muktamarnya, Gus? Agustus ini. Agustus ya. Ide apa Gus yang lagi berkembang di muktamar NU sekarang? Iya. Ide apa? Apakah perubahan NU transformasi ke arah yang seperti yang Gus tadi sampaikan, ataukah karena begini ya? Saya tahu bahwa ulama NU itu pasti sibuk sekali untuk ceramah. Tapi betul juga yang Gus bilang bahwa karena sedikit yang media yang mempublikasikan mungkin atau tidak semua dipublikasikan, akhirnya tampak bahwa ulama NU ini cenderung tidak membumi. Padahal udah tiap hari di tengah masyarakat ya. Betul. Gitu. Iya. Udah tiap hari di tengah masyarakat. Sedangkan berita-berita yang muncul itu berita-berita yang cenderung negatif semua. Gitu. Saya tidak bisa menyalahkan institusinya, tapi maksudnya bukan ke situ arahnya. Harapannya adalah apakah muktamar ini bisa menjawab itu atau bagaimana, Gus? Iya, itu dia. Ada battleground baru yang namanya dunia maya. Betul. Ya, ini battleground ini harus disadari dulu oleh kalangan Nahdliyin terutama. Karena ketika kita nggak menyadari ada battleground baru ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk yang namanya hifdzul hayah tadi, menjaga umat tadi kan. Betul. Nah, relatively memang NU sedikit terbelakang di sisi penguasaan namanya dunia maya ini. Walaupun tidak diam, tetap bergerak, tetap berusaha. Nah, transformasi yang tadi ditanyakan Mas Riza tadi, memang hari ini ada isu yang luar biasa, yaitu tentang reformasi tata kelola. Iya. Nah, ini penting. Karena memang kesadaran ini sudah tumbuh bahwa kita tidak bisa survive kalau kita masih menggunakan model yang lama. Model yang lama itu apa? Model di mana kita kemudian mengidealkan NU harus menjadi Muhammadiyah misalnya. Gara-gara Muhammadiyah punya aset 400 triliun misalnya gitu. Nah, tantangannya itu begini. Karena NU tadi memiliki kekuatan horizontal yang luar biasa, vertikalnya kurang. Nah, inilah yang namanya kemudian jangan bermimpi menjadi Muhammadiyah. Karena situasinya, masalahnya berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kira-kira gini, kalau dikomandokan warga Muhammadiyah harus nabung Rp1.000 di bank Muhammadiyah, besok nabung semua. Kalau di NU, perintah itu bisa berjalan kalau harus minta tolong kiainya. Nah, kalau Muhammadiyah kan tinggal perintah struktural dari PP ke daerah itu langsung jalan. Karena NU hierarkinya kultural ya. Hierarki kultural itu tadi. Jadi kita bisa mengorganize NU itu manakala kita menyadari kenyataan ini bahwa the biggest portion of NU adalah horizontal. Jadi ketika kita mau perintah secara hierarkis,
Tidak bisa. Kecuali melalui otoritas ulama-ulama tadi. Yang menjadi raja-raja tadi di daerah masing-masing. Inilah keunikan NU ketika kita bicara tentang bagaimana kita melakukan reformasi, kita melakukan perubahan, pembaruan di NU. Jadi saya kira selalu ada model ya, mengkombinasikan antara yang horizontal tadi dengan yang vertikal ini. Karena vertikal ini penting untuk mengorganize secara keseluruhan. Vertikal ini, horizontal ini penting untuk melakukan istilahnya itu pengukuran terhadap seberapa besar kekuatan NU ini. Ya, itu. Tanpa itu seluruh proyek apapun di NU nggak akan jalan. Kita sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ribuan MOU kerjasama dengan NU nggak bisa berjalan karena tidak menyadari dan tidak menerima fakta bahwa mayoritas terbesar NU adalah yang horizontal ini, yang jejaring ini. Gitu. Saya nanya dikit Gus, kan penonton kami ini dari berbagai agama, jadi kami itu kecemasan universal. Entah kecemasannya dalam bentuk cerita gitu atau memang kecemasan yang was-was gitu. Nah, salah satu kecemasan terbesar umat Islam hari ini untuk NU fanboy seperti saya gitu, yang tidak punya privilege keulamaan tapi ya agamanya juga diupayakan statusnya gitu. Waktu ketika NU itu kena isu tambang, Gus, itu kan sempat heboh dan sempat kemudian ada diskursus yang beredar bahwa wah NU itu sekarang sudah mulai materialis dan segala macam. Jawaban dari Gus Heri bagaimana Gus tentang itu? Ya, terus terang sebenarnya ini adalah kegamangan NU. Nah ini NU gamang di dalam satu pasti terkait dengan bagaimana model kerjasama. Betul. Karena bisnis model ini bukan ranah NU sebenarnya. Bisnis model itu ranahnya korporasi atau bisnis entity. Nah NU biasanya kan ngurusin umat, ngurusin masyarakat, tidak ngurusin bisnis. Nah ini saya dengan kegamangan. Atau mungkin shock ya, shock yang harus disembuhkan segera, nggak bisa berlarut-larut. Nah, kalau saya terkait dengan tambang itu kan ada dua isu utama ya. Yang pertama terkait tentang apakah NU terlibat di dalam upaya eksploitasi alam secara berlebih. Kan isunya itu kemarin tuh kan. NU terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam yang merugikan. Kemudian isu yang kedua adalah isu manajerial. Nah, saya ingin membahas secara terpisah ya, karena kalau konsep tentang alam ini kan memang NU juga memiliki konsep-konsep, memiliki prinsip-prinsip bahwa NU tidak boleh merusak alam. Banyak sekali ajaran di NU di pesantren Kitab Kuning yang memastikan bahwa kita harus selalu selaras dengan alam itu tadi. Tapi dari sisi manajerial, memang shock tadi belum terjembatani sampai hari ini terkait dengan bagaimana kita mengundang pihak ketiga untuk masuk sebagai partner NU. Jadi lebih di sini sebenarnya konflik tambang itu lebih pada siapa partner yang paling tepat untuk menangani konsesi yang diberikan pemerintah kepada NU. Konsesi ini saya yakin niatnya baik karena mereka ingin lihat ormas Islam, civil society ini tidak tergantung pada negara, tidak tergantung kepada sumber keuangannya, tidak tergantung pada kelompok-kelompok yang merugikan kira-kira gitu. Nah, masalahnya adalah kemudian karena tidak terbiasa berbisnis, ini masih mencari model. Muhammadiyah mungkin relatif lebih cepat ya keluar dari shock itu. NU agak lama ini shocknya agak lama. Tapi saya yakin jika kemudian setelah muktamar ini, karena kemudian kita mendapatkan satu kepastian hukum siapa pimpinan baru NU yang bebas konflik, kita akan bisa menyelesaikan masalah tambang ini dengan baik. Tanpa terjebak pada masalah eksploitasi yang berlebihan, merugikan alam dan seterusnya. Kita akan berpegang pada prinsip ekologi, sosial dan governance yang baik lah. ESG yang bagus ini. Gus, memungkinkan enggak? Karena kan selama ini cenderung umat yang harus mengerti ulamanya. Memungkinkan enggak ada ulama yang mengerti umatnya? Bukan mungkin, harus. Ulama harus mengerti umatnya. Bagaimana mungkin ulama memberikan guidance kalau tidak mengerti umatnya? Berarti saya berharap bahwa NU itu nanti punya umat. Iya. Begitu banyak ulama NU di daerah-daerah. Tuh. Hebat sekali. Mereka ini orang-orang hebat yang saya kagumi. Ada dari Kalimantan misalnya Guru Bahid. Guru Bahid ini ngaji kitab Al-Hikam.
jamaahnya puluhan ribu. Tapi NU merasa kayak kurang terkonek dengan ulama-ulama seperti ini. Padahal ini orang-orang NU semua. Saya ingin mereka itu setiap waktu berkala di NU itu, di PBNU ya, menjadi center of knowledge lagi. NU menjadi center kegiatan lagi, center umat lagi, di mana umat bisa belajar ke PBNU itu dengan enteng, dengan mudah, tanpa harus ada birokrasi dan apapun namanya. Jadi intinya PBNU juga harus merakyat, harus membumi lagi, membumikan dirinya dan pandangannya dengan umat ini. Karena misalnya gini, kalau kita NU itu mau kegiatan ngumpulin ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu massa, yang pertama ditanya adalah punya duit nggak gitu kan? Nah itu. Saya ke depan ingin ketika NU ingin berdoa untuk bangsa dan negara tanpa diorganisir mereka datang sendiri. Karena ada ikatan batin dengan NU. Ada trust tadi yang disampaikan Mas Rian tadi. Nah, saya kira trust ini harus dipulihkan dulu. Yang namanya isu tentang perundungan, isu tentang pelecehan, isu tentang apapun namanya terkait dengan wibawa ulama, kita harus jawab. Kita nggak bisa membela diri dengan wah kita tidak bisa. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang harus dijawab secara kolektif juga. Gitu kan, kira-kira. Jadi jangan sampai ulama itu ngeles dari tantangan yang dihadapi. Dia harus menjawab tantangan itu. NU harus menjawab tantangan itu dan kita harus mengakui kesalahan jika betul salah. Karena pada dasarnya mengakui kesalahan itu adalah separuh solusi. Iya, betul. Saya sepakat. Itu kita harus berjalan dengan menerima keadaan itu dan kemudian kita memperbaiki diri kita. Itu. Nah, belakangan ini Gus ada buku yang menceritakan Gus Heri. Kalau nggak salah judulnya itu Nakhoda Abad Kedua. Siap. NU menavigasi kebangkitan NU 2006 sampai 2126. Saya bisa mungkin berasumsi bahwa ini magnum opusnya Gus Heri dalam mungkin praktik-praktik yang akan dilakukan ke depannya. Tapi sebenarnya apa gagasan utama yang ingin disampaikan Gus Heri melalui buku itu dan ekspektasi apa yang sebenarnya Gus Heri ingin lakukan gitu ke depannya? Ya. Itu buku ditulis oleh sahabat saya, seorang jurnalis senior namanya Mas Samsul Ma'arif. Hasil diskusi saya berbulan-bulan, terutama saat NU sedang menghadapi krisis konflik kemarin itu. Hikmahnya adalah kemudian kita banyak berpikir, banyak refleksi, banyak melakukan perenungan, dan kemudian kita ini sedang dalam posisi yang tadi saya critical junction tadi ya, titik kritis tadi. Nah, mungkin NU sudah mengadakan peringatan 100 tahun pertama ya di Surabaya. Oke, kita luar biasa. Tetapi tidak cukup itu. Tidak cukup dengan hanya sekedar peringatan. Tidak cukup dengan perayaan, tidak. Karena ini adalah problem visi. Ini adalah problem kesadaran tadi. Bagaimana kita menyambut abad kedua ini, kita mau ngisi seperti apa. Nah, saya bersyukur di PB juga sudah mulai muncul namanya satu roadmap abad kedua NU. Ada kesadaran tentang namanya membangun skenario building, membangun perencanaan yang terpadu, itu udah mulai muncul. Dan itu bagus, artinya ada perubahan-perubahan yang disisipkan oleh para intelektual muda NU ke dalam tubuh NU ini dengan coba melakukan kolaborasi visi dengan berbagai organisasi lain yang sudah jauh lebih tua atau lebih punya pengalaman. Nah, melalui buku ini saya ingin mengatakan bahwa ada 3 tahapan tadi yang sebenarnya sudah dibekali oleh para pendahulu kita. Yang pertama adalah ukhuwah watoniyah. Kedua ukhuwah islamiyah. Dan ketiga ukhuwah basyariyah. Artinya karakter NU ini satu tidak boleh lepas dari namanya khidmah di level lokal. Yang kedua khidmah level nasional. Dan yang ketiga khidmah di level global. Ini sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Tetapi karena konflik, visi besar ini terlupakan, terabaikan. Saya tidak mengatakan konflik itu negatif. Konflik itu selalu bisa dikelola sehingga menjadi sesuatu yang positif. Bisa menjadi driving force untuk perubahan. Tetapi yang terjadi bukan driving force perubahan yang baik, tapi driving force menuju kehancuran. Nah ini saya kira problem yang kemudian membuat saya berani muncul. Karena sekedar ulama tidak cukup untuk menata organisasi. Ulama harus bersanding dengan seorang organizer, seorang munadzim, muharrik, kan gitu kan kira-kira.
Ini harus berkelindan menjadi satu model baru NU di mana ortodoksi itu menjadi pilar utama, tapi dia tidak bisa mengatur semuanya. Dia harus menyerahkan pada anak-anak muda, Gen Z, milenial dan lain-lain yang memang jumlahnya luar biasa di NU hari ini. Kita tidak bisa abai dengan pertumbuhan generasi seperti ini. Harapan saya di abad kedua ini kita bisa mengoptimalkan khidmah kita di 3 level tadi tentunya, dan yang lebih konkret lagi adalah bagaimana kita memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan yang muncul di abad kedua ini. Gus, potensi hambatan yang akan Gus dapatkan dengan ide-ide itu apa? Potensi hambatannya kira-kira? Pasti di NU ada kelompok kemapanan ya. Gus Dur pun, jangankan saya, Gus Dur pun juga menghadapi kelompok kemapanan. Tetapi Gus Dur beruntung karena beliau cucunya Mbah Hasyim cucunya pendiri NU ya. Cucunya Mbah Bisri Samsuri, juga cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, bersaudara dengan Mbah Habibullah. Jadi 3 pilar utama NU ada di Gus Dur. Tapi Gus Dur sudah cukup meletakkan fondasi itu. Meletakkan fondasi perubahan itu. Sehingga kemudian kalau saya muncul hari ini, generasi saya muncul nih kira-kira, tantangannya sebagian sudah ternetralisir. Ya, generasi kemapanan juga sudah mendapatkan enlightenment dari Gus Dur. Jadi kalaupun ada mungkin yang nolak itu tidak cukup besar, tidak cukup dominan lagi, karena sudah menyadari bahwa NU butuh berubah, NU butuh pandangan baru. Itu. NU butuh nafas yang panjang. Nafas yang panjang. Angin segar kalau kata Gus Fahim dari pelosok kemarin. Jadi saya sowan Gus Fahim, beliau menyatakan, udah. Ini memang darah segar buat NU. Kamu maju terus gitu. NU Reborn. NU Reborn. Nah, itu betul. NU Reborn. Kalau terlahir kembali kan harusnya dia kembali muda ya, bukan yang terlahir langsung tua kan. Gak bisa juga. Iya. Nah, Gus, mungkin ini mendekati akhir. Iya. Menurut saya mungkin ya banyak warga NU yang hari ini mungkin tidak terlalu tahu gitu di akar rumput bagaimana proses muktamar, terus nanti siapa yang akan terpilih. Tapi justru mereka akan jauh lebih peduli gitu dengan pesantren yang hidup, yang aman, kemudian guru ngaji yang sejahtera, dan organisasi yang rukun, dan NU tidak menjadi alat bagi siapapun gitu. Betul. Nah, bagaimana kemudian kepemimpinan siapapun yang terpilih itu akhirnya bisa jadi jaminan, terutama di abad kedua NU tadi, Gus? Ya, itu tantangan besar ya untuk menumbuhkan sense of belonging terhadap NU. Ini penting sekali untuk saya garis bawahi karena NU bukan hanya miliknya kiai hari ini. Dulu memang kiai pemilik NU, tapi hari ini ketika kiai berhasil mengkader jutaan santri, artinya kiai ini sudah memberikan amanah kepada para santri-santri ini untuk menjadi pemilik NU. Betul. Seperti yang Mbah Hasyim bilang, siapapun santriku, siapapun yang ngurusi NU akan saya anggap di santriku, dan saya akan doakan masuk surga husnul khotimah. Artinya apa? Di sini ada satu kesadaran untuk mewariskan ini kepada generasi dengan konteks yang berbeda. Nah, ketika ini diterima, artinya apa? Sense belong ini akan tumbuh otomatis. Masyarakat merasa, oh saya ini bagian dari NU. Saya tidak hanya diperjualbelikan waktu mau pilpres misalnya. Saya tidak hanya dipakai hanya untuk mendukung pilkada misalnya. Tapi ini kita ada benefit spiritual dan non spiritual terhadap warga umum, warga Nahdliyin maupun masyarakat publik yang merasa kehadiran NU itu relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi NU harus relevan dengan kebutuhan umat, relevan dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang ada di masyarakat, dan memberikan jawaban. Dan yang paling penting adalah NU mampu menjaga, menggait masa depan bangsa Indonesia. Itu. Satu pertanyaan terakhir mungkin Gus. Apa yang Gus Heri mau sampaikan kepada seluruh orang Indonesia hari ini? Satu NU adalah aset nasional. NU bukan aset Islam, aset nasional. Karena ketika NU mendirikan negara sebagai negara bersama, itu artinya sudah mewakafkan dirinya untuk menjadi aset nasional. Jadi saya yakin bahwa nanti kesempatan NU untuk terlibat langsung di dalam
memberikan kesadaran kebangsaan ya. Kemudian terkait dengan bagaimana kita harmoni antar umat beragama, kolaborasi antar umat beragama, bahkan kemudian pada level yang lebih tinggi adalah kolaborasi kemanusiaan, itu bisa menjadi optimum. Karena dengan bekal kesadaran baru ini, dengan network yang semakin luas, persahabatan dan pertemanan yang semakin membumi, saya kira tidak ada masalah di bangsa ini yang nggak bisa diselesaikan. Karena saya yakin bahwa kolaborasi itu menjadi norma baru di dalam konteks kebangsaan dan hubungan internasional. Tidak ada satu entitas, satu negara, satu kawasan yang tidak bisa mengabaikan adanya kolaborasi dan kerjasama ini. Itu. Terima kasih Gus Heri atas. Terima kasih Mas Rian, Mas Riza. Obrolan yang luar biasa. Sampai ketemu lagi ya. Di kecemasan bersama Kopi Enak Indo. Gitu. Oh, iya. Jangan lupa untuk minum Kopi Enak Indo. Oke, terima kasih. Gus, makasih banyak. Sama-sama Mas Riza. Semoga dimudahkan semua jalan-jalannya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman cerita masyarakat. Jika ada saran, masukan, atau kemudian mungkin kritikan, kalian bisa berkomentar di bawah. Sampai ketemu di kecemasan berikutnya.